hingga 6 ampere. I1, I2, kemudian delta I-nya adalah 4 ampere. Selanjutnya, dalam waktu 0,01 detik, ini adalah delta T-nya. Kemudian diminta untuk hitung tegangan induksi dan besar energi yang tersimpan pada induktor tersebut. Pertama, kita cari dulu dari induksi pada induktor, yaitu tegangan sama dengan induktansi dikali dengan delta I dibagi dengan delta T, yaitu induktansinya sebesar 0,5 H, lalu untuk delta arus listriknya itu 4 ampere dibagi dengan delta T 0,01 detik. Sehingga untuk besaran dari tegangan induksi pada induktor ini sebesar 200 volt. Selanjutnya kita hitung besar energi yang tersimpan pada induktor. Energi yang tersimpan pada induktornya. Yaitu energi sama dengan setengah dari induktansi dikali dengan arus listrik kuadrat, yaitu setengah dikali dengan arus akhirnya, induktansinya 0,5 H, yaitu berarti 0,5 dikali dengan I-nya. I-nya di sini adalah arus listrik, yaitu sebesar arus akhirnya 6 ampere. Energi yang tersimpan pada induktor itu 6 kuadrat, sehingga setengah kali 6, 18 kali 0,5 yaitu 9 Joule. Sampai sini untuk soal dari 1 hingga 3 ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke soal 4 hingga 6 yang akan dijelaskan oleh Pak Rafli. Cukup. Kalau cukup dapat dilanjut oleh Pak Rafli untuk soal dari 4 hingga 6. Oke, baik, Bu Serin, untuk penjelasannya soal nomor 1 dan 2 dan 3, ya, yang mana bisa kalian dimengerti ya, bagian induksi magnetik ini sebenarnya tidak begitu susah dalam hal artian kayak rumusnya ya, lalu penerapannya, lalu kita menganalisis soalnya, yaitu di bagian induksi magnetik ini tidak begitu sulit dalam menganalisisnya. Jadi insya Allah ya kalian bisa mahasiswa TPU juga tidak begitu berat di bagian induksi magnetik ini. Ya,
Oke, kita akan coba lanjutkan untuk yang mana soal nomor 4, 5, dan 6. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi, eh, yang mana kita melihat, sebentar. Aduh. Ya, kita melihat di sini soal nomor 4 yaitu kita mampu memahami konsep induktasi diri. Jadi induktasi diri waktu pembelajaran kalau tidak salah itu di pertemuan 10 saya juga jelaskan ke mahasiswa TPB bahwa konsep induktasi yaitu induktasi diri dan induktasi bersama. Ya, jadi untuk induktasi diri ini untuk soalnya yang pertama kita coba analisa dari soal yang sudah ditampilkan. Misal nih, dalam sebuah eksperimen, nah diketahui bahwa si dalam sebuah rangkaian itu sebesar 20 volt. Nah, muncul ketika arus di dalam suatu kumparan berubah dari eh, ya tadi GGL ya kita kita ketahui GGL itu ya dia mempunyai simbol ya seperti kayak bentuk kayak gini kan. Nah, lalu yang mana arus yang itu kita ada di ampere dan arus yang keduanya itu ada di 4 ampere. Nah, kita akan menjadikan sebuah delta T. Nah, dalam waktu 0,01 detik, nah ini waktunya. Sorry, ini delta I, ini delta T-nya. Ya, hitunglah indukasi diri pada kumparan tersebut. Nah, kita coba menganalisis dari kita ya seperti kayak pengerjaan fisika, soal-soal fisika ya, yang mana kita tadi ketahui dari soal ya GGL-nya adalah 20 volt dan induksi arus yang pertama itu adalah 2 ampere, arus yang kedua itu adalah 4 ampere dan waktunya yang diperlukan adalah 0,1 second. Nah, yang ditanya dalam soal tersebut adalah berapa besarnya induksi diri dalam kumparan tersebut. Jadi dalam rumus induksi diri, rumus utamanya itu adalah ini ya, yang mana GGL dengan L ya, L itu adalah induksi diri ya simbolnya dikali dengan delta I per delta T ya, sama dengan ketika si L ini kita keluarkan ya, kita mencari sebuah induksi diri si L ini. Nah, maka yang maka rumusnya adalah L sama dengan GGL per ya, delta I per, per waktu ya. Nah, yang mana kita cari dulu nih nilai atau konversi dari uh, uh, arus per waktu ini adalah ya dari arus yang kedua dikurang dengan arus yang pertama yaitu 4 kurang 2 per 0,1 ya, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 200 ampere per second ya, sehingga kita masukkan ke dalam rumus ini ya, um, yang mana GGL-nya adalah 20 volt ya kan. Nah, tadi kita sudah mencari I per T-nya ya, didapat adalah 20 volt sama dengan 20 volt per 200 ampere per second sama dengan 0,1 H. H itu adalah eh, satuan dari induksi ya, yaitu 1 Henry ya. Berikutnya yang ke soal kelima yaitu kita mampu memahami konsep edukasi bersama. Nomor 4 adalah edukasi diri, yang kedua adalah edukasi bersama. Yang mana dalam soal ini jika perubahan arus sebesar ya, dia ada suatu arus yaitu 5 ampere dalam waktunya adalah 0,02 second pada kumparan pertama sehingga menghasilkan GGL-nya itu 50 volt ya. Nah, pada kumparan kedua berapakah nilai indukasi bersama antara kedua kumparan tersebut? Nah, kita bisa lihat di solusi atau pembahasannya
ya bahwa kita ini dulu ya, kita analisis dulu dari dari soal tersebut bahwa tadi GGL-nya ya didapat adalah 50 volt ya, terus si nilai I-nya adalah 5 ampere dan untuk nilai dari T-nya atau waktunya adalah 0,2 second ya. Nah, dari soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah berapa sih besaran nilai induktasi bersama antara kedua kumparan ya. Jadi tadi kita punya rumus ya induktasi diri ya, di mana nilai GGL-nya adalah GGL sama dengan min L dikali I per T ya kan. Nah, untuk induktasi bersama dia pembedanya hanya di sini ya. Tadi min L kalau di induksi bersama itu adalah min M atau simbol M itu didapat dari mutual ya M. Nah, jadi ketika kita mencari M, jadi sama dengan GGL per eh, GGL dibagi dengan I per T. Ya, kita coba cari dulu I per T-nya. Ya, yang mana I per T-nya adalah 5 dibagi dengan 0,02 ya, 5 ampere dibagi dengan 0,02 second. Nah, sehingga didapatkan yaitu 50 ya didapat dari GGL-nya dibagi dengan 250 eh, ya ampere per second. Nah, sehingga didapatkan bahwa 50 per 250 itu adalah 1/5 ya, sama dengan 0,2 H atau 0,2 Henry. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan di soal terakhir yaitu soal eh, tentang transformator ataupun trafo ya, nama lainnya. Nah, bahwa soal nomor 6 ini kita coba baca dulu ya, yang mana ada sebuah transformator nih ya, transformator ideal yang menerima arus yaitu 2 ampere pada tegangan 240 volt di sisi primernya ya. Jadi kita punya IP dan VP ya, seperti itu. Nah, jika tegangan pada sisi sekundernya diketahui ya, atau sebutannya itu adalah VS ya, itu nilainya sebesar 60 volt. Dan berapakah besar arus pada sisi di sekundernya, sisi sekundernya maaf ya. Jadi yang ditanya adalah IS. Nah, bahwa diketahui ya, kalau di rumus transformator itu adalah rumus perbandingan ya, yang mana eh, rumusnya adalah ya VP dikali IP sama dengan VS dikali dengan IS. Nah, tadi kita sudah menganalisis nih dari soalnya bahwa VP-nya adalah 240 volt, VS-nya adalah 60 volt, dan arus di primernya adalah 2 ampere. Nah, berarti ini perbandingan kan, perbandingan sebelah kiri dan perbandingan sebelah kanan. Nah, perbandingan sebelah kiri ya, primer dan perbandingan sebelah kanan. Nah, ini yang belum diketahui adalah si arus makanya ya dicari adalah IS. Nah, coba kita lakukan bahwa mencari IS sama sama dengan yaitu IS sama dengan VP dikali dengan IP ya di sisi kiri ini dibagi dengan CPS karena dia pindah ruas ya, pindah ruas itu berarti dibagi. Nah, maka hasil pembagian dari rumus tersebut adalah IS sama dengan 240 ya dari VP pertama VP yaitu primer yaitu 240 dikali VS atau tegangan sekunder ya nilainya sorry maaf, saya ulang. Jadi tadi perkaliannya adalah tegangan primer ya 240 dikali dengan kuat arus di primer yaitu 2 ampere per 60 volt yaitu tegangan di sekunder ya, sama dengan ya berarti ini kita kalikan ya nilainya adalah 480. Nah, terus 60 dibagi dengan 60. Nah, sehingga 480 dibagi 60 sama dengan
ya 8 ampere ya. Didapat nilainya adalah sebesar 8 ampere untuk besar arus di sisi sekunder atau sebutannya adalah IS. Oke. eh, dari penjelasan dari nomor 4, 5, dan 6, apa ada yang mau dipertanyakan atau masih bingung ya? Ya bisa disimpulkan bahwa soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 ya kita membahas tentang namanya ya tadi induksi magnetik ya. Di sini ditegaskan ya yang pertama itu kita membahas tentang hukum Faraday ya kan. Kita lalu yang kedua kita membahas tentang hukum Lenz ya tadi eh, rumusnya sudah dijelaskan oleh Bu Serin ya. Saya coba mereview lagi, mengingat lagi supaya bisa dipahami dan dimengerti ya. Terus konsep yang soal nomor 3 yaitu tentang induktor. Ya, induktor sendiri eh, di soal ini mencari tegangan induksinya dan besar energi yang tersimpan pada induktor tersebut. Ya, lalu ya yang soal nomor 4 yaitu adalah tentang induktasi diri ya. Dia punya rumus ya induktasi diri atau nilai GGL-nya sama dengan min L dikali I per T ya itu. Nah, untuk induktasi bersama yaitu dengan rumus yang kita ketahui adalah induktasi diri atau simbolnya seperti GGL ini ya sama dengan min M dikali I per T ya. Eh, untuk soal yang terakhir yaitu tentang transformator. Nah, transformator atau trafo ini kita ketahui bahwa dia konsepnya adalah suatu eh, suatu apa ya suatu alat ya dia mempunyai kumparan ya kumparan atau lilitannya itu yang ada di primer dan di sekunder. Nah, maka dari itu untuk membahas soal tentang transformator kita memakai perbandingan ya eh, perbandingan antara primer dengan sekundernya sehingga kita bisa melihat ya dari contoh soal yang ada di nomor 6 ini ya eh, bahwa mencari tegangan di primer dan kuat arus di primer yaitu akan sebanding dengan tegangan sekunder dikali dengan kuat arus di sekunder. Nah, kita pakai rumus perbandingannya itu ketika mencari IS atau kuat arus di sekunder itu sama dengan eh, tegangan di primer dikali dengan kuat arus di primer dibagi dengan tegangan di sekunder sehingga menghasilkan nilai yaitu 8 ampere. Oke, ada pertanyaan dari soal yang sudah saya jelaskan dan saya jelaskan? Cukup, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan ataupun eh, tanggapan atau sharing lain-lainnya, eh, saya kembalikan ke Bu Sherin lagi sebagai moderator yang membuka TOT ini. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Rafli. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kami akhiri untuk tutorial asisten pada siang hari ini? Cukup, Bu. Oke, jika tidak ada yang perlu didiskusikan atau ada yang ditanyakan, maka untuk tutorial asisten pada hari ini terkait dengan induksi elektromagnetik, kami akhiri dari saya dan Pak Rafli.